Coba Anda jelaskan. Ini perlu kita kaji. Benarkah Yesus itu terangkat ke surga? Kan saya bilang, Bang Jul, Rasul inti itu ada 3. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini Rasul inti, ini bos dari Lukas, dari Markus. Kata kasarnya nih Bang Jul, Lukas sama Markus itu kacungnya dari 3 Rasul ini. Lukas sama Markus itu kacung dari 12 Rasul. Itu masih kelas kacung itu. Mereka tuh penulis-penulis itu masih kelas kacung dari 12 Rasul. Jadi artinya begini, Yohanes tidak menulis Yesus naik ke sorga. Pertama begini Bang, ini kan mereka ini bagi-bagi tugas. Setiap orang punya talenta yang harus menjelaskan. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah 12 murid Yesus mengakui Yesus naik ke sorga? Mengakui. Dari mana kita tahu bahwa 12 murid Yesus ini mengakui? Bacalah kitab Petrus, bacalah kitab Yakobus, bacalah kitab Wahyu, dan bacalah surat 3 Yohanes. 3 surat Yohanes ini mengatakan Yesus naik ke sorga dan mereka melihat. Jadi kalaupun Lukas dan Markus ini, Yohanes dan Matius ya tidak menulis, itu bukan berarti karena Yesus tidak naik, tapi karena mereka memang tugas mereka harus menceritakan hal-hal yang lain. Karena Yohanes pun di dalam kitab Wahyu juga melihat Yesus duduk sebagai anak domba disembah oleh semua makhluk. Yohanes itu siapa? Yohanes itu adalah bos dari rasul-rasul. 3 ini adalah bos dari rasul-rasul, yaitu Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Justru Yohanes nulis ya bukan karena mereka ya kan tugasnya kan beda-beda. Ada yang nulis ya kan, nggak mungkin lah semua harus nulis yang sama, iya kan? Ada semua tuh penulisan itu nggak harus copy paste Pak. Itu menurut apa yang didorong Tuhan. Misalnya yang satu nulis Yesus naik ke sorga, mau rasul yang lain nggak perlu nulis lagi, tapi nulis bagian yang lain, bagian yang ini kan yang perlu dicatat kan bukan hanya Yesus naik ke sorga. Karena itu dari Roh Kudus, maka Roh Kudus itu sudah tahu menjadi bagian-bagiannya. Oh ini bagian kamu ya, ini bagian kamu ya. Yang pasti 12 murid Yesus di dalam kitabnya mengakui Yesus naik ke sorga dan mati dan bangkit. Itu adalah ajaran intinya. Jadi gini Bang, ya itu iman abang kan, saya tidak persalahkan itu. Cuman kan kita ini berbicara netral ya. Jadi gini, narasumber satu-satunya tentang kebenaran daripada ajaran Yesus itu adalah Yesus sendiri sebagai pelaku dan sebagai penyampai firman, di mana Yesus dengan tegas mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu tertuang di dalam Yohanes 12 ayat 49. Yesus loh yang konon dituhankan oleh Bang Luga. Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, selain daripada yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Bagaimana dengan penulis-penulis kitab kanonik ini? Apakah juga berlaku bagi dirinya bahwa aku tidak menulis dari diriku sendiri selain daripada apa yang diberitakan oleh Yesus kepada kami? Ini aja udah terputus Bang. Jadi Yesus selaku penerima firman menyampaikan firman kepada muridnya, di mana firman yang disampaikan oleh Yesus ini harus berdasar kepada apa yang diwahyukan oleh Bapa ke dia, bukan berasal dari dirinya sendiri, bukan seenak-enaknya sehingga ada istilah dia kan kacung. Yang Yohanes kan bosnya, yang mereka selain daripada yang 3 itu kan hanya kacung. Itu nggak bisa kayak gitu Bang, karena ini adalah pemberitaan tentang kebenaran
firman Allah. Nah, kembali, ketika Matius dan juga Yohanes yang adalah juga merupakan pengikut Yesus tidak memberitakan hal tentang kenaikan Yesus, kronologis kenaikan Yesus ke surga, maka ini adalah tanda tanya besar. Kenapa? Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20, meskipun para pakar Alkitab banyak yang mengatakan itu adalah ayat sisipan, karena hanya sampai ayat ke-15, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita coba untuk kaji keotentikan ayat ini sebagai salah satu sumber yang mengatakan bahwa Yesus itu terangkat ke surga. Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20, dan juga Yohanes 21 sampai 21 ayat 23 sampai ayat 25. Tolong diluruskan Bang kalau saya keliru Bang nyebut ayat. Yohanes 21 ayat 23 sampai ayat 25. Nah, antara Matius dan juga Yohanes, jelas ayat-ayat yang mereka tulis, baik itu yang di Yohanes 21 maupun Matius 28, itu adalah merupakan petikan ayat terakhir dari 4 Injil kanonik. Kalau Abang perhatikan dengan seksama ya, 2 Injil atau Gospel kanonik, Matius dan juga Yohanes, itu sama-sama tidak memberikan gambaran sedikit pun mengenai kenaikan Yesus ke surga. Saya ulang, kedua Gospel kanonik, Matius dan Yohanes tidak memberikan gambaran sedikit pun tentang kronologis kejadian mengenai kenaikan Yesus ke surga. Karena itulah, hal yang harus dipertanyakan kemudian adalah bagaimana mungkin peristiwa kenaikan Yesus bisa luput dari pemberitaan yang Anda katakan sebagai dia adalah bos daripada para rasul tersebut. Jadi 2 Gospel kanonik ini tidak mencatat kejadian atau peristiwa kenaikan Yesus. Jika benar Yesus itu betul-betul naik ke surga Bang, dan disaksikan oleh banyak orang Bang, maka selain tercatat dalam 4 Gospel kanonik, seharusnya, dan menurut saya karena ini adalah unsur kebenaran, maka wajib peristiwa ini tercatat dalam berbagai sumber sejarah. Tapi faktanya, jangankan para penulis sejarah independen atau netral, penulis gospel yang konon Abang katakan sebagai big boss daripada para rasul, daripada murid ke-12, itu tidak mencatat kejadian ini. Jadi kitab suci umat Kristen sendiri masih belum yakin, bahkan tidak menyajikan berita simpang siur mengenai peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Nah, ini yang perlu kita cermati dengan baik dan benar. Benarkah kejadian ini seperti apa yang diceritakan oleh Lukas dan juga Markus? Anda salah besar kalau Anda hanya mengatakan hanya 4 Injil yang diakuin dalam Konsili Nikea. Anda terlalu sangat salah itu. 4 Injil yang ditulis dalam 4 Gospel itu adalah tulisan dari jemaatnya 12 rasul, ya. Anda seakan-akan lebih meninggikan tulisan 4 Injil itu dibanding dari tulisan Petrus. Padahal Yesus sudah mengatakan bahwa yang menjadi soko guru itu cuma 3 orang. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Bagaimana mungkin Anda tidak melibatkan Petrus dalam pemberitaan Injil? Justru Petrus itulah orang paling inti dari 4 Injil itu. Saya sangat tidak setuju Anda mengatakan bahwa hanya 4 Injil lah yang lolos dalam Konsili Nikea. Itu sangat salah. Itu nggak ada urusannya. Justru penulis keempat Injil ini ya, kecuali Yohanes ya, ini adalah jemaat dari 12 rasul. Artinya, Markus, Lukas, dan Matius itu pun menulis Injil atas persetujuan, atas stempel dari 12 rasul.
Semua harus pakai laporan ke 12 rasul menulis Injil. Tidak boleh 12 Markus, Lukas, Yohanes ini menulis Injil tanpa sepengetahuan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Makanya ada kitab Yohanes, makanya ada kitab Petrus, makanya ada kitab Yakobus, karena mereka adalah dasar dan pondasi dari 4 Injil yang ditulis oleh Markus, Lukas, dan Matius. Gitu loh. Jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa 4 Injil itu lebih tinggi dari tulisan Petrus. Tidak bisa. Petrus itu lebih tinggi. Di antara 12 rasul itu yang lebih tinggi itu Petrus dan Yohanes. Dan Petrus dan Yohanes inilah yang menjadi acuan nomor 1 Anda, bukan Paulus. Karena Paulus pun yang melantik adalah Petrus dan Yohanes. Jadi kalau Anda mau menyerang Paulus, Anda wajib menyerang Petrus. Anda wajib menyerang Yohanes. Makanya yang ini udah terjadi kesimpang siuran. Anda menaruh yang rendah di bawah, yang tinggi di atas. Anda menaruh yang tinggi di bawah, yang rendah di atas. Yang paling tinggi dari 12 rasul itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus. Udah, yang mereka 3 itu bosnya. Nah, penulis-penulis yang keempat Injil ini adalah anak buahnya yang harus kasih laporan kepada 3 rasul ini. Ibarat kata tuh setoran, ngecek apa yang kamu ajarkan, lapor ke 12 rasul. Udah benar belum tulisan kamu? Udah, oke, kalau udah benar lanjut, maju terus. Begitu. Makanya Anda harus baca kitab Petrus. Jadi sangat salah kalau Anda membuat acuan ke 4 kitab ini. Karena ada satu di situ tulisan Yohanes, maka tulisan Yohanes lah menjadi salah satu dasar dari keempat Injil ini, karena Yohanes itu adalah murid inti dari 3 Rasoko guru. Gitu loh. Yesus menyerahkan tugas itu pertama kepada 12 rasul. 12 rasul inilah yang melantik Paulus dan melantik Markus, kan Markus, Lukas ini kan jemaat dari Petrus juga. Itu semua dikontrol oleh Petrus. Jadi Anda tidak bisa mengatakan, karena itu Markus, Lukas, Yohanes itu kan ibarat kata masih satu persekutuan, satu gereja dengan Petrus. Ya wajarlah dia menuliskan itu. Makanya tulisan mereka itu tidak bertentangan dengan tulisan Petrus. Ingat yang selalu yang saya katakan, bahwa pemimpin dari jemaat itu adalah 12 rasul, khususnya Petrus dan Yohanes. Yang 2 ini yang pentolannya. Jadi semua ini harus dikonfirmasi dengan 2 pentolan ini. Kalau tidak sesuai dengan 2 pentolan ini, maka kitab itu wajib dibuang. Jadi yang jadi ukuran utama itu adalah tulisan dari 12 murid. Kan ada kitabnya, kitab Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yang 3 itu aja. Petrus aja juga harus minta tanda tangan ketiga rasul ini. Oke Bang, terlepas dari apa yang Abang sampaikan itu, ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan gini, Petrus itu yang kemudian disebut sebagai murid Yesus ya, Simon Petrus, berbeda dengan kitab Petrus. Petrus memang, si Simon Petrus ini memang murid Yesus. Tetapi apakah Gospel Petrus itu tulisan daripada murid Yesus? Belum tentu Bang. Surat-surat Petrus itu bukan tulisan Petrus. Itu menurut saya, dan saya bisa buktikan itu. Ya. Tetapi ya surat-surat yang entah siapa penulisnya yang kemudian dinisbahkan atau dinobatkan kepada murid Yesus bernama Simon Petrus itu. Kenapa saya katakan demikian Bang? Ini kita lari sedikit ya ke Petrus ya, surat Petrus ya. Nanti kita kembali ke pembahasan tentang benarkah Yesus kembali naik ke surga. Petrus ini tidak mungkin mengkhianati Yesus, yang mana Yesus melarang keras kepada Petrus ya, untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Israel. Tidak mungkin Petrus itu mengkhianati Yesus, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Sebagaimana yang sebaliknya justru sepenuhnya dilakukan oleh Paulus dan kru.
Sekalipun misalnya sebagian orang Kristen awam ya akan membenturkan argumen saya ini dengan amanat agung Yesus berdasarkan catatan Matius 28 ayat 19, tetap saja itu tidak relevan. Kenapa? Petrus tentu lebih tahu bahwa ke-12 murid Yesus yang menjadi amanat agung justru adalah apa yang tercatat di dalam Matius 10 ayat 5. Itu yang perlu Abang Luga pahami dengan baik. Apa itu? Pelarangan Yesus kepada ke-12 murid Yesus untuk tidak keluar daripada orang-orang Yahudi, tidak keluar kepada non-Yahudi. Itu amanat agung Yesus. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya termasuk Petrus, janganlah engkau keluar ke bangsa lain, apalagi ke bangsa orang Samaria. Itu pasti, Bang. Jadi Matius 28 ayat 19 untuk memberitakan keluar ke bangsa lain itu bertentangan dengan amanat Yesus di dalam Matius 10 ayat 5. Jadi jelas, pengarang Matius itu bukanlah Simon Petrus. Pengarang Petrus bukanlah murid Yesus. Itu yang pertama. Kedua, dalam kehidupan nyata, ya menurut sejarah, Paulus dan Petrus bukan merupakan sahabat. Itu yang perlu Abang pahami. Sebaliknya, ya Paulus itu sebagaimana dengan murid yang ke-12 lainnya, justru berseteru antara Yesus dan mereka ini, si murid-murid ini, termasuk Petrus. Kenapa saya katakan berseteru? Coba Anda lihat di Galatia 2, bab 6 ayat 7, ayat 9. Dan juga Galatia 2 ayat 11 dan ayat 14. Di situ sangat jelas dinyatakan murid-murid Yesus bertentangan, berselisih paham dengan Paulus itu sendiri. Bahkan murid-murid Yesus dibantai, bukan? Nah, bagaimana mungkin Petrus akan mengajarkan sebuah ajaran yang seirama dengan ajaran Paulus? Nggak mungkin. Karena Petrus mendapatkan amanat agung dari Yesus sesuai yang ada di dalam Matius 10 ayat 5. Kamu Petrus jangan keluar ke bangsa lain. Itu. Jadi tidak mungkin Petrus kemudian yang menuliskan Gospel Petrus mengajarkan tentang Yesus bahwa dia itu adalah Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Jadi gini Bang, meskipun otoritas tertinggi gereja-gereja di dunia ya, bahwa kejadian antara Petrus dan juga Paulus dan juga murid Yesus ini disembunyikan atau ditutupi rapat-rapat, tetapi tidak bisa merubah kenyataan bahwa berabad-abad umat Kristen awam sebetulnya telah dibodohi oleh Paulus. Mohon maaf, saya harus bilang kayak gitu. Kenapa? Karena Petrus atau kitab Petrus itu tidak beda orang itu. Kitab Petrus itu tidak ditulis oleh murid Yesus bernama Simon Petrus, itu tidak. Coba kita lihat 1 Petrus 1:3-5. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Mustahil Simon Petrus mengatakan begitu, mustahil. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kepada ke-12 muridnya kalau dia itu adalah Bapa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Tidak mungkin. Coba Anda lihat, bagaimana mungkin seorang murid Yesus yang mendapatkan amanat agung untuk tidak mengajarkan ajaran Injil keluar bangsa Yahudi, mengajarkan kemudian justru berani mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tidak mungkin. Karena Yesus sudah mengajarkan kepada mereka, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Bapa yang ada di surga. Loh, surat Petrus malah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Itu kayak mana itu? Jadi tidak mungkin Bang. Nah, sebentar kita kembali kepada keotentikan kebenaran Yesus terangkat ke surga. Ya, justru itu Bang, saya jelaskan tadi di VN saya, bahwa Petrus itu bukanlah dia yang menulis kitab Petrus. Itu yang perlu Abang pahami. Nanti saya sudah jelaskan ya. Dan saya akan ulas lebih rinci lagi kalau misalnya Abang mau membahas tentang keotentikan Gospel Petrus itu betulkah ditulis oleh murid Yesus Simon Petrus. Tapi sekarang kita lagi membahas kebenaran Yesus terangkat ke surga atau tidak. Kan gitu ya. Jadi kembali tentang pemberitaan Yesus ke surga Bang. Kalau benar Yesus itu terangkat ke surga, maka jangankan cerita atau kronologis itu tercatat di dalam 4 gospel kanonik milik Kristen, wajib peristiwa ini tercatat
dalam berbagai sumber sejarah. Wajib, nggak bisa tidak. Tapi faktanya sesuai yang saya katakan tadi, jangankan penulis sejarah independen atau yang netral, penulis gospel yang konon katanya adalah kitab suci umat Kristen sendiri masih belum yakin, Bang. Bahkan menyajikan berita yang simpang siur mengenai peristiwa Yesus naik ke surga ini. Nah, jika demikian, maka tentu saja peristiwa kenaikan Yesus ke surga patut dipertanyakan kebenarannya. Kenapa hanya Markus dan Lukas saja yang mencatatnya? Kenapa Matius dan Yohanes tidak mencatatnya? Tidakkah secara logika, ya, kita pun pantas dapat memposisikan keempat gospel kanon ini menjadi 2 lawan 2, Bang. Yohanes, Matius tidak mencatat, Markus dan Lukas mencatat. Nah, disinilah letak daripada kesalahan yang didiamkan selama ini tentang kebanggaan Yesus terangkat ke surga, Yesus terangkat ke surga. Tapi benarkah kejadian itu? Jadi adanya kontradiksi periwayatan gospel mengenai kenaikan Yesus itu sangat memungkinkan bahwa apa yang digombang-gambirkan oleh orang Kristen bahwa Yesus itu terang surga itu adalah sifatnya hoax. Jadi jelas, Bang, setelah kita mengetahui, ya, setelah saya paparkan bahwa kenaikan Yesus hanya dicatat oleh 2 gospel kanonik, sekarang saya mengajak Bang Luga Tambunan untuk mencermati sampai di mana keakuratan informasi dari karangan-karangan Lukas dan juga Markus yang menceritakan kenaikan Yesus ke surga. Karena saya melihat, Bang, dengan kacamata critical text dan juga histori, nampaknya kedua gospel ini saling berbeda pandang mengenai kenaikan Yesus ke surga. Jadi selain mereka hanya berdua yang memberitakan Yesus naik ke surga, kronologis Yesus naik ke surga, ternyata masing-masing pemberitaan mereka pun saling jambak-jambakan. Kita akan buktikan. Yang Bang Jul permasalahkan kan kenapa Yohanes tidak mencatat kenaikan Yesus ke sorga. Semua itu kan ada tugas masing-masing sesuai dengan Roh Kudus yang tugaskan kepada penulis Injil. Kan penulis Injil itu juga diilhami Roh Kudus. Yang jadi masalah adalah apakah 12 rasul ini mengakui Yesus naik ke sorga? Menulis mungkin tidak detail seperti penulisan Markus dan Lukas. Mereka tidak menulis detail, oh maka terangkatlah Yesus ke sorga. Mungkin mereka tidak menulis, Petrus itu tidak menulis seperti itu. Tapi Petrus itu mengakui dalam tulisan-tulisannya bahwa sekarang Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, kan ada tulisan Petrus. Paulus juga menulis Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Walaupun Paulus juga tidak menulis detail, maka terangkatlah dan duduk di sebelah kanan Allah. Tapi kan Paulus kan tahu. Dari mana Paulus tahu kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Tentunya dari 12 murid. Dari cerita dari 12 murid. Gitu loh. Nah, kan si Petrus ini tidak, keahliannya mungkin tidak menulis secara detail, tapi dia disuruh Tuhan menulis apa yang menjadi dasar-dasar dari kekristenan. Makanya Bang Juru wajib membaca kitab Petrus. Kitab Petrus itu wajib dibaca sampai habis, karena itu adalah nanti pondasinya. Petrus mungkin tidak menulis secara detail sama seperti yang ditulis oleh Markus 1, itu karena ya memang tugasnya bukan nulis itu. Yang mau ditulis kan banyak. Masa Markus sudah nulis, Matius sudah nulis, terus Petrus nulis lagi? Ya kan nggak perlu. Yang udah ditulis ya cukuplah 2 orang nulis, yang lain kasih tulisan yang lain. Gitu loh Bang Jul, saya rasa itu nggak masalah. Terus poin yang kedua begini. Poin yang kedua adalah 12 murid Yesus dan Matius dan penginjil keempat kanonik ini sama-sama mengakui satu,
mati, bangkit, dan naik ke... Mati dan bangkit dulu deh. Mati dan bangkit dari kematian. Mereka sama-sama mengakui. Mati dan naik ke sorga. Kan mereka mengakui. Markus menulis naik ke sorga. Lukas juga menulis mati dan bangkit naik ke sorga. Petrus juga mengakui dalam tulisannya bahwa Yesus mati dan bangkit naik ke sorga. Mengakui aja itu udah cukup. Artinya menyetujui bahwa tulisan itu memang nggak bohong. Kalau tidak, Petrus akan menyangkal dalam tulisannya. Sebenarnya Yesus itu cuma bangkit doang, tapi tidak naik ke sorga. Dia akhirnya mati juga. Petrus akan menulis kalau akan seperti itu, tapi kan nyatanya kan tidak. Petrus tidak menyangkal, bahkan menulis juga dalam, walaupun tulisannya singkat, sebagai hanya pernyataan saja gitu loh. Jadi itu sebenarnya nggak masalah. Terus kembali lagi dengan bahwa sumber ajaran yang diajarkan Yesus itu harus dari Yesus sendiri. Betul. Tapi ingat bahwa Yesus dan 12 muridnya itu adalah satu. Kenapa? Karena mereka ngobrol. Apa yang diajarkan Yesus itu juga yang ditulis oleh muridnya. Tidak mungkin apa yang diajarkan Yesus, tulisan muridnya berbeda dengan ajaran Yesus. Jadi Bapa mengajarkan kepada Yesus, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Jadi itu satu paket, satu pelajaran. Jadi apa yang dikatakan oleh 12 rasul itu pasti benar, karena mereka adalah murid Yesus. Apalagi mereka sudah dijamin masuk sorga. Begitu. Jadi nggak masalah itu kalau misalnya Yohanes tidak menulis secara detail Yesus naik ke sorga. Itu bukan berarti jadi pertanyaan bahwa Yesus tidak naik ke sorga gitu loh. Karena kan di ayat lain juga Yohanes sudah melihat bahwa Yohanes juga menulis bahwa Yesus akan naik ke sorga. Matius mengatakan anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga di Matius 17. Begitu. Jadi kembali lagi bahwa inti dari 4 kanonik ini fondasinya adalah 3 rasul besar, yaitu Petrus. Dan 3 rasul besar ini tidak bertentangan dengan Injil kanonik. Jadi sebenarnya kesaksian yang paling kuat dibanding Injil kanonik ini adalah tulisan dari 3 rasul ini yang paling kuat. Karena mereka lah saksi mata. Karena Markus dan Lukas kan tidak selalu ikut dengan Yesus. Karena yang 12 rasul itu serumah loh, mereka itu satu base camp loh, mereka itu makan bersama. Tapi kalau Lukas, Markus belum tentu. Makanya tulisan Markus itu dikontrol sama 12 rasul. Makanya samakan deh. Sama nggak ajarannya? Tulisan Petrus sama Injil kanonik sama nggak? Sama, tidak ada yang bertentangan. Gitu. Aduh Bang Jo, bagus nih di YouTube-in Bang. Ya, justru itu Bang, saya jelaskan tadi di VN saya, bahwa Petrus itu bukanlah dia yang menulis kitab Petrus. Itu yang perlu Abang pahami. Nanti saya sudah jelaskan ya, dan saya akan ulas lebih rinci lagi kalau misalnya Abang mau membahas tentang keotentikan Gospel Petrus itu betulkah ditulis oleh murid Yesus Simon Petrus. Tapi sekarang kita lagi membahas kebenaran Yesus terangkat ke surga atau tidak, kan gitu ya. Jadi kembali tentang pemberitaan Yesus ke surga Bang. Kalau benar Yesus itu terangkat ke surga, maka jangankan cerita atau kronologis itu tercatat di dalam 4 gospel kanonik milik Kristen. Wajib peristiwa ini tercatat dalam berbagai sumber sejarah. Wajib, nggak bisa tidak. Tapi faktanya sesuai yang saya katakan tadi, jangankan penulis sejarah independen atau yang netral, penulis gospel yang konon katanya adalah kitab suci umat Kristen sendiri masih belum yakin Bang. Bahkan menyajikan berita yang simpang siur mengenai peristiwa Yesus naik ke surga ini. Nah, jika demikian, maka tentu saja peristiwa kenaikan Yesus ke surga
patut dipertanyakan kebenarannya. Kenapa hanya Markus dan Lukas saja yang mencatatnya? Kenapa Matius dan Yohanes tidak mencatatnya? Tidakkah secara logika, ya, kita pun pantas dapat memposisikan keempat gospel kanon ini menjadi 2 lawan 2, Bang. Yohanes, Matius tidak mencatat, Markus dan Lukas mencatat. Nah, disinilah letak daripada kesalahan yang didiamkan selama ini tentang kebanggaan Yesus terangkat ke surga, Yesus terangkat ke surga. Tapi benarkah kejadian itu? Jadi adanya kontradiksi periwayatan gospel mengenai kenaikan Yesus itu sangat memungkinkan bahwa apa yang digombang-gambirkan oleh orang Kristen bahwa Yesus itu terang surga itu adalah sifatnya hoax. Jadi jelas, Bang, setelah kita mengetahui, ya, setelah saya paparkan bahwa kenaikan Yesus hanya dicatat oleh 2 gospel kanonik, sekarang saya mengajak Bang Luga Tambunan untuk mencermati sampai di mana keakuratan informasi dari karangan-karangan Lukas dan juga Markus yang menceritakan kenaikan Yesus ke surga. Karena saya melihat, Bang, dengan kacamata critical text dan juga histori, nampaknya kedua gospel ini saling berbeda pandang mengenai kenaikan Yesus ke surga. Jadi selain mereka hanya berdua yang memberitakan Yesus naik ke surga, kronologis Yesus naik ke surga, ternyata masing-masing pemberitaan mereka pun saling jambak-jambakan. Kita akan buktikan. Yang Bang Jul permasalahkan kan kenapa Yohanes tidak mencatat kenaikan Yesus ke sorga. Semua itu kan ada tugas masing-masing sesuai dengan Roh Kudus yang tugaskan kepada penulis Injil. Kan penulis Injil itu juga diilhami Roh Kudus. Yang jadi masalah adalah apakah 12 rasul ini mengakui Yesus naik ke sorga? Menulis mungkin tidak detail seperti penulisan Markus dan Lukas. Mereka tidak menulis detail, oh maka terangkatlah Yesus ke sorga. Mungkin mereka tidak menulis, Petrus itu tidak menulis seperti itu. Tapi Petrus itu mengakui dalam tulisan-tulisannya bahwa sekarang Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, kan ada tulisan Petrus. Paulus juga menulis Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Walaupun Paulus juga tidak menulis detail, maka terangkatlah dan duduk di sebelah kanan Allah. Tapi kan Paulus kan tahu. Dari mana Paulus tahu kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Tentunya dari 12 murid. Dari cerita dari 12 murid. Gitu loh. Nah, kan si Petrus ini keahliannya mungkin tidak menulis secara detail, tapi dia disuruh Tuhan menulis apa yang menjadi dasar-dasar dari kekristenan. Makanya Bang Juru wajib membaca kitab Petrus. Kitab Petrus itu wajib dibaca sampai habis, karena itu adalah nanti pondasinya. Petrus mungkin tidak menulis secara detail sama seperti yang ditulis oleh Markus 1. Itu karena ya memang tugasnya bukan nulis itu. Yang mau ditulis kan banyak. Masa Markus sudah nulis, Matius sudah nulis, terus Petrus nulis 12 lagi, murid kan Yesus dan Matius dan penginjil keempat kanonik yang ini udah ditulis, ya cukuplah 2 orang nulis, yang lain kasih tulisan yang lain. Mati dan bangkit dulu deh. Saya rasa itu nggak masalah. Mati dan poin yang kedua dari kematian. Poin yang kedua adalah mereka sama-sama mengakui mati dan naik ke sorga. Kan mereka mengakui. Markus menulis naik ke sorga. Lukas juga menulis mati dan bangkit naik ke sorga. Petrus juga mengakui dalam tulisannya bahwa Yesus mati dan bangkit naik ke sorga. Mengakui aja itu udah cukup. Artinya menyetujui bahwa tulisan itu memang nggak bohong. Kalau tidak, Petrus akan menyangkal dalam tulisannya sebenarnya Yesus itu cuma bangkit doang, tapi tidak naik ke sorga. Dia akhirnya mati juga. Petrus akan menulis kalau akan seperti itu, tapi kan nyatanya kan tidak.
Petrus tidak menyangkal, bahkan menulis juga dalam, walaupun tulisannya singkat, sebagai hanya pernyataan saja gitu loh. Jadi itu sebenarnya nggak masalah. Terus kembali lagi dengan bahwa sumber ajaran yang diajarkan Yesus itu harus dari Yesus sendiri, betul. Tapi ingat bahwa Yesus dan 12 muridnya itu adalah satu. Kenapa? Karena mereka ngobrol. Apa yang diajarkan Yesus itu juga yang ditulis oleh muridnya. Tidak mungkin apa yang diajarkan Yesus, tulisan muridnya berbeda dengan ajaran Yesus. Jadi Bapa mengajarkan kepada Yesus, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Jadi itu satu paket, satu pelajaran. Jadi apa yang dikatakan oleh 12 rasul itu pasti benar, karena mereka adalah murid Yesus. Apalagi mereka sudah dijamin masuk surga. Begitu. Jadi nggak masalah itu kalau misalnya Yohanes tidak menulis secara detail Yesus naik ke surga, itu bukan berarti jadi pertanyaan bahwa Yesus tidak naik ke surga gitu loh. Karena kan di ayat lain juga Yohanes sudah melihat bahwa Yohanes juga menulis bahwa Yesus akan naik ke surga. Matius mengatakan anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga di Matius 17. Begitu. Jadi kembali lagi bahwa inti dari 4 kanonik ini pondasinya adalah 3 rasul besar, yaitu Petrus. Dan 3 rasul besar ini tidak bertentangan dengan Injil kanonik. Jadi sebenarnya kesaksian yang paling kuat dibanding Injil kanonik ini adalah tulisan dari 3 rasul ini yang paling kuat. Karena mereka lah saksi mata. Karena Markus dan Lukas kan tidak selalu ikut dengan Yesus. Karena yang 12 rasul itu serumah loh, mereka itu satu base camp loh, mereka itu makan bersama. Tapi kalau Lukas, Markus belum tentu. Makanya tulisan Markus itu dikontrol sama 12 rasul. Makanya samakan deh. Sama nggak ajarannya? Tulisan Petrus sama Injil kanonik sama nggak? Sama, tidak ada yang bertentangan. Gitu. Aduh Bang Jo, bagus nih di YouTube-in Bang. Jadi gini Bang, kita kan tahu bahwa Injil atau Gospel itu kan bukan cuman yang 4 ini, termasuk Petrus bukan yang 5 ini kan. Ada Barnabas, ada Filipus, ada Simon, ada Thomas dan lain sebagainya, iya kan? Tapi kenapa 4 kan yang sudah di kanon ini yang dipakai oleh orang Kristen? Karena memang seirama ajarannya, muatannya itu sama. Jadi ketika Abang mengatakan mereka 4 ini, 5 ini sama-sama, iyalah kan memang digunakan ayat ini, kitab ini karena ajaran mereka itu sama-sama gitu loh. Jadi kita tidak bisa berasumsi bahwa si Yohanes tidak memberitakan karena itu sudah bagi-bagi tugas, terus kemudian ya sesuai dengan apa yang mereka dengarkan dari Roh Kudus dan lain sebagainya. Itu asumsi aja Bang, itu asumsi, nggak bisa dijadikan sebagai pembenaran. Nah, pada intinya Yohanes, Matius dan juga Petrus itu tidak menceritakan tentang kronologis kejadian Yesus terangkat ke surga. Kan tadi intinya Abang nggak mau bercerita tentang surga dan neraka, tentang surganya Yesus, Kristen dan surganya Islam disebabkan karena Rasulullah Muhammad SAW tidak ke surga. Nah sekarang kita buktikan, karena kebanggaan Abang itu Yesus ke surga, kita buktikan benarkah Yesus itu ke surga. Nah Yohanes, Matius tidak menceritakan itu. Berarti kan sudah lemah nih. Tinggal dua yang menceritakan Yesus ke surga, yaitu Markus dan juga Lukas. Kalau Yohanes dan Matius kan sudah gugur dia, nggak ada ceritakan Yesus ke surga. Artinya kronologis terangkatnya Yesus itu mereka tidak beritakan. Dan juga tidak ada sejarawan yang menceritakan itu. Nah, kembali kita fokus kepada dua si pemberita ini, Markus dan juga Lukas. Coba Abang lihat konsentrasi di dalam Markus 16 ayat 14 sampai ayat 20. Bagaimana Yesus diceritakan tentang kenaikannya ke dalam surga, ke atas surga itu, duduk di sebelah kanan Bapa. Itu. Lalu kemudian di dalam Lukas
24 ayat 41 sampai 53 itu juga diceritakan bahwa kronologis Yesus terangkat ke surga. Iya kan? Nah, antara Lukas dan juga Markus ini dua kronologis dalil atau kisah yang menceritakan seputar sebelum kenaikan Yesus di atas langit atau ke surga, dan juga setelah pada saat terangkatnya Yesus ke surga dan setelah terangkatnya Yesus ke surga. Jadi ada 3 poin: sebelum, sementara, dan setelah. Itu yang mereka ceritakan, baik itu di dalam Lukas 24:41 sampai 53 maupun di dalam Markus 16 ayat 14 sampai ayat 20. Nah, coba kita lihat Bang. Ya. Itu nyata sekali ada perbedaan yang sangat mencolok, yang sangat jelas, bahwa apa yang diberitakan Lukas, apa yang diberitakan Markus tentang kejadian ini pun bertentangan. Itu. Kalau hanya dua pengarang ini yang menuliskan Yesus terangkat ke surga, rupa-rupanya ceritanya pun bertentangan, Bang. Bertentangan. Jadi coba kita analisa. Yang pertama, karangan Markus, setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan meyakinkan murid-murid mereka, kata Markus ya, hal yang terucap kemudian dari mulut Yesus pertama kali adalah apa? Perintah memberitakan gospel kepada seluruh makhluk serta perintah pembaptisan. Itu. Sedangkan di dalam Lukas, berita ini, baik perintah memberitakan Injil kepada seluruh makhluk maupun perintah untuk membaptis, perintah ini sama sekali tidak dicatat oleh Lukas. Justru yang dikatakan Yesus dalam Lukas setelah murid-muridnya yakin ya bahwa Yesus itu bernubuat tentang Mesias, sangat jelas sekali bahwa apa yang diberitakan kemudian itu bertentangan, tidak connect antara Markus dan juga Lukas. Maksud saya gini loh, Lukas menceritakan setelah murid-murid Yesus itu yakin, menceritakan tentang bahwa Yesus itu menubuatkan tentang Mesias. Sementara Markus menceritakan tentang perintah memberitakan Injil kepada seluruh makhluk dan perintah membaptis. Jadi ini sudah bertentangan sekali. Padahal menceritakan satu kronologis yang sama. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, di dalam Markus itu jelas Yesus diceritakan bahwa Yesus menceritakan tanda-tanda mengenai orang yang percaya kepadanya. Itu di dalam Markus. Tetapi lagi-lagi di dalam Lukas, perkataan ini tidak dicatat, tidak ada, bertentangan lagi. Pemberitaan tentang Yesus naik ke surga, sebelum dan setelah, sementara dan setelahnya, itu bertentangan dengan dua pemberita ini antara Lukas dan juga Markus. Yang satu memberitakan tentang tanda-tanda orang yang percaya kepada Yesus, tentang Injil yang diberitakan. Lukas tidak menceritakan hal ini. Jadi bertentangan, Bang. Ada yang memberitakan, ada yang tidak. Padahal sama-sama memberitakan tentang kronologis kejadian Yesus terangkat ke surga. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam karangan Lukas, nyata dikisahkan bahwa Yesus membawa muridnya keluar kota sampai dekat Betania sebelum akhirnya terangkat ke surga. Iya kan? Coba Anda baca di dalam Lukas. Yesus membawa muridnya ke Betania sesaat sebelum Yesus itu terangkat ke surga. Sedangkan di dalam Markus, Bang, tidak dikatakan bahwa murid-murid ini dibawa ke dekat Betania.
Tapi apa yang tertulis di dalam Markus? Justru setelah Yesus berbicara dengan muridnya, Yesus langsung terangkat ke surga. Dan secara spesifik tidak diceritakan lokasi di mana peristiwa itu terjadi. Jadi perbedaan, pertentangan yang dipertontonkan oleh kedua pengarang yang mengatakan Yesus terangkat ke surga itu nyata, Bang. Lukas memberitakan murid-murid dibawa ke dekat Betania sebelum Yesus terangkat ke surga. Di Markus tidak diberitakan hal itu. Justru dalam Markus setelah Yesus berbicara dengan murid, langsung dia terangkat ke surga. Tidak harus mesti ke Betania dulu. Jadi inilah kesimpang siuran dua tokoh ya, yang memberitakan Yesus terangkat ke surga pun bertentangan kronologis. Jadi itu sangat parah itu, Bang. Anda tidak bisa mengatakan kalau penulis kitab Petrus itu bukan Petrus, karena itu Anda udah terlalu fatal. Kenapa saya katakan terlalu fatal? Karena hanya Petruslah yang bisa menjelaskan secara detail tentang kejadian-kejadian bersama dengan Yesus. Sumber mana di dunia ini yang bisa menjelaskan detail secara detail sumber-sumber tentang Yesus? Hanya dari 12 murid. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa kitab Petrus itu yang nulis bukan Petrus, lalu kitab Petrus yang mana? Atau Anda mau bikin kitab Petrus palsu? Iya kan? Nah, terus yang kedua, katakanlah Anda mengatakan itu bukan tulisan Petrus. Tidak, itu tulisan Petrus. Kenapa? Karena hanya penulis-penulis itulah yang benar. Kalau seandainya pun itu bukan tulisan Petrus, ya penulis itulah yang benar. Gitu loh. Kenapa itu benar? Karena semua tulisan-tulisan mereka itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Tulisan Yohanes, Anda jangan bersembunyi di balik tidak tertulisnya Yohanes Yesus terangkat di sorga. Anda jangan bersembunyi di balik itu. Karena 12 murid Yesus itu sama-sama mengakui Yesus itu mati dan bangkit dan menebus dosa. Jadi Anda tidak bisa bersembunyi karena tidak tertulis Yesus tidak terangkat ke sorga, Anda berasumsi bahwa itu kejadian tidak benar. Nggak bisa begitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Al-Quran telah menyangkal Yesus mati menebus dosa. Sementara 12 murid Yesus itu menulis. 12 murid Yesus itu menulis bahwa Yesus itu menebus dosa. Tunjukkan kepada saya di ayat manapun kitab Petrus, kitab Yohanes, bahwa mereka sama-sama mengajarkan Yesus menebus dosa. Sementara Al-Quran menangkal penebusan dosa. Berarti Yesus tidak tertulis terangkat ke sorga itu cuma hanya trik doang. Gitu loh. Jadi itu nggak jadi alasan, Pak. Nggak jadi alasan. Inti dari ajarannya adalah itu satu paket. Satu, Yesus mati dan bangkit dan naik ke sorga. Itu paket pertama. Paket yang kedua, Yesus menebus dosa. Itu adalah inti dari pengajaran dari 12 rasul. Jadi kalaupun tidak tertulis Yesus naik ke sorga, Yohanes ini mengajarkan penebusan dosa enggak? Matius ini mengajarkan penebusan dosa enggak? Kalau mengajarkan penebusan dosa berarti masih sama dengan tulisan Petrus, masih sama dengan tulisan Yohanes. Tapi kalau Anda mengatakan tulisan Petrus itu bukan tulisan Petrus, wah Anda udah berbohong banget itu. Anda udah terlalu berbohong. Kenapa? Anda akan menunjukkan
Kalau Anda mengatakan itu bukan tulisan Petrus, Anda juga harus menunjukkan kitab Yakobus, kitab Yohanes yang aslinya. Karena itu satu paket. Satu Anda buang, 12-nya harus Anda buang. Gitu loh. Jadi Anda harus membuat 12 murid palsu lagi. Gitu. Ada Petrus, misalnya Anda menemukan kitab Petrus, baru mana Injil Thomasnya, ya kalau Anda mau bikin kitab palsu 12 rasul ya bisa-bisa saja. Tapi yang bisa menjelaskan secara detail itu kan cuma yang tertulis di dalam Alkitab. Belum ada sumber manapun, termasuk Injil Barnabas, yang bisa menjelaskan secara detail tentang sorga. Bagaimana nanti kalau saya tanya bentuk serafim? Serafim itu cuma ada di kitab Wahyu dan di kitab Yesaya. Apakah Anda bisa memunculkan kitab palsu lain lagi untuk menjelaskan serafim? Nah, boleh, silakan. Gitu loh. Jadi kitab Wahyu itu unik loh. Di situ ada kemarin saya berdebat dengan orang Yahudi tuh, Billy tuh. Saya tanya bentuk serafim, nggak ada, karena itu cuma tertulis di kitab Wahyu. Nah, kalau nanti saya tanya kepada Anda bentuk serafim, sementara yang nulis bentuk serafim itu cuma satu murid Yesus, yaitu Yohanes. Nah, apakah Anda bisa menampilkan bukti kitab lain yang menunjukkan bentuk serafim? Tidak ada. Jadi saya sangat percaya bahwa kitab Petrus itu ditulis oleh Petrus, dan kitab Yohanes, kitab Wahyu itu ditulis oleh Rasul Yesus, dan itu adalah kebenaran yang tidak bisa dibantahkan. Kalau mau bantah silakan. Nanti saya akan tanya bentuk serafim seperti apa, karena bentuk serafim cuma ditulis ada di 2 kitab di dalam Alkitab, yaitu di kitab Yesaya dan kitab Wahyu. Nah, kalau Anda saya tanya nanti bentuk serafim Anda nggak tahu, berarti Anda udah KO. Gitu. Jadi membuktikan bahwa kitab 12 murid Yesus itu adalah kitab yang terlengkap, kitab yang tidak terkalahkan. Kalau mau dibantah silakan. Ini Bang Zul dimasukin di YouTube ya. Jadi gini Bang, sedikit saya tanggapi tentang kitab Petrus ini ya. Penulis kitab Petrus itu mengidentifikasikan dirinya sebagai Petrus, ya kan? Sehingga memang kalau kita tidak cermat mengkaji daripada kitab Petrus ini, baik penulisnya ataupun sejarah penulisannya, maka tentu orang-orang itu akan percaya sepenuhnya bahwa itu memang adalah tulisan Petrus. Jadi murid Yesus yang juga dikenal sebagai Simon Petrus itu jelas dikatakan oleh banyak sarjana-sarjana Alkitab modern, Bang. Banyak sarjana-sarjana teolog yang sangat-sangat yakin bahwa apa yang ada di dalam tulisan-tulisan kitab Petrus itu bukanlah merupakan surat-surat yang sebenarnya ditulis oleh orang yang menggunakan bukan tulisan orang yang Yesus menyebut dengan sebutan Simon atau Petrus atau Simon Petrus, tetapi adalah sebuah catatan orang lain yang kemudian menggunakan nama Petrus gitu loh. Kenapa saya pribadi mengatakan demikian? Karena setelah saya mengkaji kitab ini, itu memang isinya jelas penuh dengan ide-ide dan gaya penulisan Paulus. Itu. Sementara Yesus dan Paulus kan kita tahu bertentangan pengajaran. Sementara Petrus adalah murid yang taat kepada Yesus, maka tentu Petrus akan lebih memilih pengajaran Yesus. Nah, amanat agung Yesus kepada Petrus, janganlah engkau keluar ke bangsa lain. Jadi tidak mungkin Petrus yang menerima amanat dari gurunya itu kemudian membuat catatan-catatan mengajarkan ke non-Yahudi tentang sesuatu yang justru sifatnya bernuansa pagan. Tidak mungkin. Lalu kemudian menurut analisa saya, Paulus itu kan sudah lebih dulu melakukan penginjilan di daerah-daerah kemana surat-surat Paulus itu tujukan. Artinya gini, dengan mengirimkan surat-suratnya tersebut, maka
kalau memang benar Petrus murid Yesus ini yang telah menuliskan surah-surah Petrus, maka jelas itu melanggar wilayah garapan daripada gereja Paulus. Karena satu muridnya Yesus, yang satunya pembantah ajaran Yesus. Itu yang perlu dipahami, Bang. Lalu kemudian, menurut analisa saya, dalam kitab Petrus itu tidak ditemukan catatan pribadi tentang kehidupan Yesus. Itu tidak ditemukan. Ya. Padahal kalau dilihat dari sejarah, Petrus itu adalah murid yang paling intim terhadap Yesus. Jadi di kitab 1 Petrus tidak menunjukkan sedikit pun bukti-bukti kedekatan dengan Yesus. Seakan-akan Petrus ini adalah orang asing yang menceritakan orang asing. Iya kan? Nah, ini yang perlu abang pahami. Itu bisa dilihat dari catatan-catatan 1 Petrus ini berkaitan tentang kehidupan Yesus, tentang ajaran Yesus, tentang kematian Yesus. Sementara ya, penulis kitab Petrus hanya menuliskan referensi secara umum perihal penderitaan Yesus. Jadi hampir mustahil kita bayangkan Petrus sama sekali tidak terlihat berusaha memperkuat otoritasnya sendiri sebagai orang yang merupakan orang yang paling dekat kepada Yesus. Jadi dalam beberapa kasus dalam catatan-catatan kitab Petrus itu, kalau dia adalah Petrus, itu jelas Petrus tidak merujuk pada contoh-contoh yang pernah diberikan oleh Yesus. Tidak. Apa yang dialami Petrus yang asli dengan Yesus itu justru tidak diceritakan di dalam buku Petrus ini. Membuktikan bahwa pengarang Petrus itu bukanlah murid Yesus, tetapi orang lain yang kemudian mengambil nama Petrus sebagai sampul kitab agar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu kesimpulan saya, Bang. Jadi kita kembali fokus kepada tentang benarkah Yesus terangkat ke surga. Nggak usah dibahas ini dulu. Mencatat bukan berarti tidak bertentangan, karena ibarat kata nih bagi-bagi tugas, Bang, gitu loh. Kalau saya juga mau nanti tunjukkan untuk membuktikan bahwa tulisan Petrus, tulisan 12 Rasul itu adalah tulisannya murid Yesus, nanti saya akan memberikan pertanyaan contoh misalnya seperti serafim, kerubim, ya, yang bisa menjawab itu cuma 12 murid ini. Kalau Bang Jul mau cari kitab Petrus tandingan gitu ya, bahwa yang menulis kitab Petrus ini adalah bukan murid Yesus, ya nanti akan saya kasih soal-soal yang membuktikan. Misalnya bentuk serafim itu cuma tertulis di 2 kitab. Kenapa hanya di 2 kitab? Kenapa tidak semua kitab? Itu tergantung kapasitas rasul itu, Pak. Gitu loh. Jadi tidak semua orang harus menulis Yesus terangkat di sorga. Itu tugasnya beda-beda gitu loh, bukan berarti bertentangan, tetapi yang pasti Markus, Lukas, Yohanes ini mengimani Yesus mati dan bangkit dan naik ke sorga dan menebus dosa manusia. Itu poin intinya. Ketuhanan Yesus itu satu paket dengan penebusan, dan 12 rasul itu mengakui penebusan. Itu intinya. Kita lari ke intinya aja deh. Nah, sementara Muhammad tidak mengakui Yesus naik ke sorga dan menolak penebusan. Inti dari ajaran Yesus itu kan penebusan, dan Muhammad menyangkal penebusan, 12 rasul mengajarkan penebusan. Walaupun 12 rasul sebagian nggak menulis Yesus terangkat ke sorga, itu nggak masalah. Itu cuma karena pembagian tugas saja. Jadi gini, Bang, mengenai kitab Petrus, siapa penulisnya itu nanti kita bahas di sesi yang lain. Kita fokus kepada pemberitaan Yesus itu benarkah ke surga. Kalau Matius dan Yohanes kan sudah gugur dia. Dia tidak ada menceritakan tentang kronologis kejadian Yesus itu terangkat ke surga. Artinya, pemberitaan kebenaran Yesus terangkat ke surga itu semakin melemah. Karena hanya diberitakan oleh 2 pengarang, yaitu Lukas dan Markus. Nah, ternyata setelah kita kaji ya beberapa saat ini, ternyata Lukas dan Markus itu bertentangan pemberitaannya tentang kejadian Yesus itu terangkat ke surga. Jadi alur cerita maupun isi cerita dan juga ending cerita itu bertentangan antara 2 orang yang memberitakan Yesus terangkat ke surga. Jadi
otomatis kalau kita ingin memaksakan cerita mereka ini, salah satu dari mereka itu memberitakan hal yang tidak benar. Salah satu benar dan salah satu salah. Kalau bukan salah Markus, maka yang salah itu Lukas, atau sebaliknya, atau dua-duanya tidak ada yang benar. Itu yang perlu dicermati. Ya, kedua gospel kanonik tersebut setelah kita kaji memang benar menceritakan peristiwa tentang Yesus naik ke surga. Tapi jelas bahwa ini bukanlah merupakan bagian atau salah satu dari riwayat kehidupan Yesus yang sebenarnya. Kalau kita cermati Bang, mengenai riwayat yang diceritakan oleh Lukas, itu jelas internalnya Lukas sendiri kontradiktif dengan perkataannya. Coba Abang lihat. Iya toh? Di dalam Kisah Para Rasul, yang mana kitab Para Rasul itu juga adalah catatannya sendiri si penulis Lukas ini. Di dalam Kisah Para Rasul yang diceritakan oleh Lukas, itu jelas Yesus 40 hari bersama murid-muridnya setelah terjadi proses penyaliban, ya, baru kemudian berangkat ke surga. Itu tertera di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3. 40 hari loh lamanya di dalam Kisah Para Rasul yang konon diceritakan oleh Lukas sendiri, bahwa 40 hari lamanya Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum terangkat ke surga setelah proses penyaliban. Tapi di dalam kitab Lukas sendiri, Gospel Lukas sendiri yang juga ditulis oleh orang yang sama, tidak memberikan keterangan bahwa Yesus 40 hari lamanya bersama dengan murid-muridnya baru kemudian terangkat ke surga. Jadi kalau kita lihat dari kronologis, ya, kejadian secara spesifik, Lukas di dalam Gospel Lukas mengatakan bahwa kenaikan Yesus terjadi pada hari dia dibangkitkan dari kubur setelah berbicara kepada murid-muridnya. Tentu Anda bisa lihat di dalam Lukas 24 ayat 36 dan seterusnya, ya kan, pada saat prosesi dia minta ikan goreng. Hari kejadian dia bangkit, hari itu juga menurut Lukas, di dalam Gospel Lukas, Yesus terangkat ke sorga. Tapi menurut cerita Lukas di dalam kitabnya Kisah Para Rasul, ditulis oleh Lukas sendiri, itu Yesus tidak terangkat pada hari Yesus bangkit dari kubur, tetapi menunggu 40 hari bersama-sama dengan muridnya dulu, baru terangkat ke sorga. Jadi bagaimana mungkin kejadian Yesus naik ke surga itu bisa dipercaya? Penulis Lukas dan penulis Kisah Para Rasul adalah oknum yang sama. Siapa dia? Dia adalah Lukas. Tulisan Lukas di dalam Gospel Lukas menceritakan pada saat kejadian Yesus bangkit dari kubur, langsung terangkat ke surga setelah berbicara dengan murid-muridnya. Tapi di tulisannya, di Kisah Para Rasul, di mana tulisannya itu adalah tulisannya itu sendiri, jelas diceritakan sebelum Yesus terangkat ke surga, dia bergumul dengan murid-muridnya 40 hari lamanya, baru kemudian terangkat ke surga. Yang mana yang benar? Padahal sumbernya dari orang yang sama. Dari sini saja kita sudah bisa tahu bahwa kronologis kejadian Yesus terangkat ke surga itu hoax, error. Seperti itu, Bang.